semuanya, welcome to our podcast. Yeay. Kenalin, aku MG dari Sky FM dan hari ini aku ditemani oleh Miss Iren. Hai. Tentunya kalian udah pada kenal dong Miss Iren itu siapa. Semoga nggak asing ya. Berhubung sekarang masih bulan Februari nih Miss, menurut Miss Iren, Februari itu identik dengan apa sih Miss? Pertanyaan menarik. Kalau buat saya, Februari itu identik banget sama hujan. Tapi hujan bukan sembarang hujan nih. Hujan nih yang aku maksud gak cuma soal air, tapi juga cinta dong. Dan Cinta coklat. Berhubungan dengan cinta, aku pernah denger sih ada kata pepatah pernah berkata, Witing Tresno, jalaran soko kulino. Tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu nggak? Sini aku kasih tahu. Artinya cinta itu datang karena terbiasa. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu seperti ketika kamu melakukan kegiatan bersama-sama, entah itu sama pasangan kamu, sama teman-teman kamu. Kegiatan itu kalian lakukan secara terus-menerus nih, dan kalian lakukan secara bersama-sama, maka akan muncul perasaan sendirinya, seperti perasaan suka ketika bersama pasangan kalian, atau perasaan nyaman nih ketika kalian bersama teman-teman kalian. Nah, itu yang membuat kalian merasa cocok nih satu sama lain. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan Miss Iren akan membahas healthy relationship di dalam pertemanan. Wow. Menurut Miss Iren, healthy relationship itu seperti apa sih, Miss? Healthy relationship, namanya aja udah healthy. Pasti itu sesuatu yang sehat. Nah, kalau bicara soal sehat di dalam pertemanan, ini ngingetin aku banget sama satu lagu dari tahun 2012. Kalau nggak salah inget ya tahunnya, judulnya adalah Kepompong. Kurang lebih gini nih. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, Sekarang jadi kupu-kupu. Oh iya. Kalau bicara tadinya kan kepompong, lalu kemudian ada proses metamorfosa jadi ulat, abis itu jadi kupu-kupu. Berarti suatu hubungan yang sehat itu harus ada perubahan, dan perubahannya as we know, kupu-kupu kan indah. Begitu juga dalam pertemanan harus ada dampak yang bagusnya I gitu. see. Terus gimana caranya kita itu bisa ngebedain apakah kita di posisi lingkungan yang sehat atau yang enggak nih, Miss? Oke. Namanya aja sehat sama enggak. Ibarat kalau misalnya kita abis masukin sesuatu ke dalam tubuh kita, makanan, minuman gitu ya, rasanya tuh nyaman gak sih? Rasanya tuh kita jadi lebih baik gak sih? Atau kalau bicara ini di dalam hubungan, berarti cara bedainnya kita tuh seneng, kita tuh happy, terberkati, atau malah kalau bahasa Jawanya nelongso. Tuh, nelongso tuh rasanya serba gak enak, rasanya serba menderita, rasanya serba susah. Nah, di situ kamu mesti hati-hati. I see. Berarti ketika misal nih aku udah kayak ngerasa gak enak, selalu ngerasa gelisah terus, kok aku insecure terus ya, kok aku kayak ngerasa gak nyaman, berarti tuh artinya aku udah masuk ke toxic relationship ya Miss, dan kayak aku harus cepat-cepat pindah. Betul, I see. karena ketika kamu ngerasanya oh aku sebagai manusia tidak dimanusiakan, itu salah satu dampak paling besar di dalam toxic relationship. Berarti hubungannya udah gak sehat lagi. Itu dampaknya ya Miss. Jadi kalau misalnya udah masuk ke relationship tuh kayak astaga, kita kayak harus cepet-cepet pindah sih Miss, karena kayak OVT terus gak sih? bikin overthinking sih ya yang namanya toxic relationship ini. Nah
Terus kalau ternyata kita udah terlanjur masuk nih ke dalam toxic relationship itu, gimana caranya kita bisa keluar, Miss? Oke, kalau bicara soal udah tergantung di dalam suatu hubungan yang nggak sehat, yang toksik, namanya aja toksik berarti butuh pengobatan. Nah, kalau bicara soal pengobatan nggak gampang, lebih gampang mencegah daripada mengobati kan, kalau Iya kata sih. apotik sih. Nah, kalau bicara soal relasi, pertama sih menyadari dulu. Oke, Ya. sadar dulu. Ketika kita ada di dalam suatu hubungan yang bikin longso, kita tuh harus sadar bahwa ini tuh nggak cocok buat kita, gitu ya. Karena kalau kita belum sadar, semua orang tua sekalipun bicara sama kita, ayo move on, ayo bangkit, kitanya nggak mau, gimana caranya keluar, Iya gitu sih, kan. benar-benar. Kesadaran itu yang paling penting. Nah, yang nomor 2, yang pastinya adalah jangan pernah lupa bahwa firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dengan kesadaran itu bisa langsung kamu cut off. Itu aja. Simpel Oke, kan? itu simpel banget. Tapi kayak hampir rata-rata orang tuh pasti lupa. Mereka tuh nggak bisa ya kayak nyadar sama keadaannya yang dia alamin sekarang. Jadi kayak nomor 1 yang paling penting itu kita harus sadar diri. Terus kalau ternyata oke nih kita udah berhasil keluar dari toxic relationship itu. Terus gimana caranya kita bisa dapat yang healthy nih, Miss? Gimana caranya kita bisa menemukan healthy relationship? Oke, balik lagi kalau misalnya kita menemukan healthy relationship, kita harus tahu dulu apa yang buruk, apa yang benar, apa yang sehat, apa yang gak sehat. Jadi caranya adalah selektif. Teman-teman, bukannya saya mengajak kita semua untuk oke, pilih-pilih teman, lihat yang cuan, lihat yang bocuan, gak gitu. Tapi ketika kita mau ada dalam pertemanan yang sehat, kita dulu harus menjadi pribadi yang sehat. Dengan kita jadi orang-orang yang penuh dengan positive vibes gitu ya, dengan sendirinya teman-teman yang positif itu akan datang di sekeliling kita. I see. Mulai dari pembiasaan gitu, MG. I see. Berarti tuh kita harus mulai dari diri kita sendiri ya, Miss. Betul banget. Kita harus bisa nih yang namanya bangun hubungan sama Tuhan, supaya kita tuh juga bisa jadi orang yang berdampak positif di lingkungan sekitar kita. Benar nggak, Miss? banget. Tuhan nomor 1, selanjutnya kamu bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik. Mantep banget, Miss. Masuk banget, Miss. Nah, udah mulai dapat pencerahan dong tentang healthy relationship itu seperti apa. Semoga ya. Ayo, aku tunggu kamu. Apakah kamu udah masuk ke dalam healthy relationship apa belum nih? Thank you semua yang udah buat dengerin podcast kali ini. Thank you Miss Iren yang udah nemenin aku selama podcast ini. Terima kasih juga MG. Terima kasih anak-anak. Thank you semua yang udah buat nonton. Jangan lupa saksikan video podcast kita selanjutnya. See you. See you. God bless you.